وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Gamal Albin Said dari Indonesia Medica. Dengarkan terus radio dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bisa timbul takliful qulub, kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berbicaralah kamu dengan pembicaraan yang benar. Gus Wahid Arema rahimahullah masih melekat di hati kita semua. Nasihat dan dakwah beliau seolah masih tetap terngiang di telinga kita. Biarpun waktu terus berlalu, nasihat dan dakwah beliau harus tetap mengalir dan bermanfaat bagi kita semua. Kalau sampai menghina sunnah, bahaya. Faman rohiba an sunnati faqad rohiba. Siapa yang benci dengan sunnahku, dia benci kepadaku. Termasuk masalah jenggot. Itu kan sampean ojo dilok-ilokno wong jenggoten. Sampean dilokno mbek. Ya. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang kembali menghadirkan rekaman kajian Kiai Haji Abdul Wahid Ghazali rahimahullah atau Gus Wahid Arema setiap hari Rabu jam 9 malam dan hari Kamis jam 5 pagi di program Cahaya Hati. Tak doakan semua yang hadir ini bisa sholat taraweh di Mekah Madinah. Sing mimpin ayah sajes. Kan kadit raya Pak Jes. Utu Jes. Dengarkan rekaman tausiah Gus Wahid Arema rahimahullah hanya di 107,7 RDI FM Malang atau melalui aplikasi radio streaming RDI Malang yang bisa di-download di Google Play Store. Aku padahal zikir loh Pak, apa melek kayak jagongan, ketua brus, okeran. Itu semakin tertipu dia. Cahaya Hati, hasil kerjasama Yayasan Permata Jingga, Masjid Cayaningati, dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Teman sama saya kangen apa enggak? Mudah-mudahan pertemuan kita nanti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izulhaq dari Damai Indonesia TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita akan ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, langkah pertama menuju kesembuhan adalah keberanian untuk memulai pengobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, senang sekali di hari ini, hari Senin tanggal 24 Maret 2025, kita bisa bertemu lagi di program yang sudah cukup lama ya nggak hadir di radio kita ini. Mungkin berapa tahun ya saya sampai lupa. Tapi sebenarnya program ini tetap ada, tapi Anda biasanya menyaksikan lewat Instagramnya RSI Aisyah Malang. Sehingga biasanya ya mereka yang membuka Instagram yang bisa mengikuti acara ini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan acara yang sama yang dulu pernah selalu rutin kita lakukan selama ya setiap sepekan sekali kalau saya tidak salah ya. Ngopi on the air ya, ngobrol pintar di udara. Hari ini dalam rangka Hari Tuberkulosis Sedunia, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu peran dalam memotivasi penderita TB dari awal pengobatan sampai sembuh. Dan bersama saya, tentu saja saya nggak mungkin sendirian kalau di acara ini. Saya bersama dokter dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, ada Dr. Fakih Nadil Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, dok? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Puasa lancar ya, dok ya? Lancar alhamdulillah. Saya itu membayangkan betapa beratnya kerja dokter itu kalau bulan Ramadan ini. Tapi pasien gimana, dok, kalau di bulan Ramadan seperti ini kecenderungannya ya? Itu biasanya Ramadan malah naik atau malah turun? Untuk saat ini ya, kalau kita lihat dari kondisi, terutama kebetulan saya jaga di instansi gawat darurat. Yeah. Kalau di IGD justru malah Ramadan ini cenderung menurun. Alhamdulillah, saya deg-degan naik ruang. Karena mungkin ya. mungkin hikmah atau berkah dari puasa itu sendiri. Wah, jadi insyaallah. Alhamdulillah kalau kasus di IGD cenderung. Iya. Kalau tapi biasanya kalau Ramadan itu kasus-kasus apa sih yang sering gitu itu? Biasanya memang pada umumnya mesti di bagian pencernaan. Rata-rata ya sakit lambung, sebah, kemudian mual, kurang lebih sekitar itu. Ini bukoe kakean nih. Ya, dok, senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu. Kita akan mengangkat tema yang ya menarik sekali di Hari Tuberkulosis Sedunia ini ya. Tapi saya akan mengingatkan juga untuk sahabat RDI yang nanti ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Fakih, silakan Anda bisa memanfaatkan, ada banyak jalur ini. Yang pertama, Anda bisa menggunakan WhatsApp RDI di 081334183554 ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa menyaksikan acara ini ada di 3 platform, di Facebook, kemudian di Instagram dan juga di TikTok. Nah, semuanya Anda bisa berperan serta di sana. Anda bisa tuliskan komentar di sana, atau kalau misalnya mau konsultasi langsung, mau bertanya langsung dengan Dr. Fakih, silahkan Anda bisa tuliskan di kolom komentar di sana, sehingga nanti apa yang menjadi unek-unek Anda, apa yang menjadi keluhan Anda, atau menjadi hal yang selama ini Anda pertanyakan, Anda bisa manfaatkan semua platform yang sudah kita sediakan. Jadi tidak cuma mendengar lewat radio, tapi juga bisa menonton langsung. Baik, dokter, ini kan Hari Tuberkulosis Sedunia ya. Nah, ini kalau kita bicara Hari Tuberkulosis Sedunia dengan tema yang sekarang ini, temanya kan yes we can we can end TB, commit, invest, deliver ya. Ya, kita bisa mengakhiri TB, berkomitmen, berinvestasi dan mewujudkan. Ini menarik ini, dok. Tema dari UN ya, dari global, dari WHO ya. WHO ya. Nah, terkait dengan tema besar ini, dok,
ini bisa dijelaskan dulu nih di awal ya. Sebenarnya tuberkulosis itu gimana sih penyakitnya tuh, Dok? Dan kenapa penyakit ini masih menjadi sepertinya masalah kesehatan serius di Indonesia nih? Baik, kalau kita bicarakan tentang TB memang sudah cukup lama nggih. Penyakit ini justru semakin ke sini penyakit TB ini harapannya semakin bisa tertanggulangi karena penyakit ini cenderung paling banyak memang pada negara-negara yang berkembang. Justru pada negara maju kasusnya sangat sedikit, bahkan sudah bisa terkontrol. Di negara Indonesia ini kita sudah menduduki peringkat ketiga penyandang TB terbesar sedunia. Yang pertama, kalau belum berubah insya Allah, yang terakhir saya baca itu di tahun 2023, itu yang pertama di India, kemudian di China, kemudian ketiga di Indonesia. Sehingga memang perlu kewaspadaan kita untuk segera bisa mengakhiri TB ini sendiri, karena memang pemerintah punya program nih, di tahun 2030 untuk bisa mengakhiri TB ini sendiri. Jadi targetnya sedikit lagi, semoga bisa tercapai. Ya. Nah, sebenarnya apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh para penderita TB ini dalam menjalani pengobatan, apa sih, Dok? Baik, memang beberapa kondisi penderita TB itu harus mendapatkan pengobatan, karena memang pengobatan TB itu tidak singkat, tidak sebentar ya, dalam jangka waktu yang panjang. Belum itu nanti kalau misalnya setelah pengobatan dinyatakan masih ada nih, harus nambah pengobatan lagi, sehingga memang perlu kesabaran, keuletan, kegigihan dari pasien TB untuk bisa yakin bahwa dirinya akan selanjutnya sembuh. Juga tidak lepas dari dukungan keluarga, rekanan atau lingkungan dari pasien juga, sehingga meyakinkan bahwa pasien TB ini akan bisa sembuh untuk selanjutnya. Sehingga memang harus kita turunkan stigma negatif terutama untuk pasien TB. Ciri-ciri TB itu sendiri sebenarnya gimana sih, Dok? Kan bagi masyarakat awam mungkin orang tidak bisa membedakan ya, apakah ini TB atau bukan ya. Ciri-cirinya seperti apa dan bagaimana cara mengetahui bahwa ini adalah TB, tuberkulosis itu? Jadi sebenarnya kalau kita sebagai masyarakat awam, biar kita mengerti bahwa ini kira-kira arahnya nih ke TBC nih, kita harus segera waspada untuk lakukan pemeriksaan penambahan. Nah, ada gejala yang memang bisa menjadi ciri-ciri awal untuk kita curiga ke arah TBC. Yang pertama pasti yang utama adalah batuk untuk usia dewasa yang paling mudah kita lihat batuk dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hanya sehari, 2 hari, 3 hari insya Allah bukan mengarah ke sana. Cuman batuknya ini dalam jangka waktu yang panjang, kurang lebih dari 2 atau 3 minggu. Kemudian disertai dengan gejala lain seperti penurunan berat badan secara drastis paling dalam 1 bulan terakhir. Kemudian adanya keringat dingin yang keluar pada malam hari cenderungnya tanpa kita melakukan aktivitas apapun. Biasanya kita duduk-duduk biasa santai, pada malam hari kok keluar keringat dingin. Nah, itu salah satu tandanya. Kemudian biasanya yang paling hampir seperti mengarah ke TB adalah batuk yang keluar dahaknya warnanya merah darah. Itu darah itu, Dok, ya sebenarnya? Darah. Jadi itu sudah hampir tanda yang muncul mengarah ke TB. Kalau sudah ada tanda yang saya sebutkan tadi, dimohon untuk segera dilakukan pengobatan atau pemeriksaan untuk memastikan benar-benar ke arah TBC atau tidak. Ya. Itu sebenarnya sampai mengeluarkan darah itu sebenarnya kenapa sih, Dok? Baik. Yang terjadi sebenarnya apa di dalam paru-paru itu? Jadi di paru-paru itu terjadi mekanisme tubuh. Jadi tubuh itu pasti mengenali kalau ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Mekanisme yang awal yang muncul adalah imun tubuh yang di dalam paru berusaha untuk memerangi bakteri tersebut, sehingga terbentuk damage atau kerusakan terutama di paru. Damage tersebut mempengaruhi dari kondisi alveolus kita, sehingga mudah sekali untuk pecah. Nah, pecahnya alveolus sendiri itu mengandung pembuluh darah Jadi alveolus itu kalau fungsi utamanya adalah sebagai pertukaran oksigen. Jadi kita menghirup,
menghembuskan nafas itu pertukaran oksigennya di dalam alveolus. Jika alveolus mengalami kerusakan, pertukaran oksigen tidak terbentuk dengan baik, dia pembuluh darah di sana pecah sehingga mudah mengeluarkan darah. Jadi seperti refleks kita kalau ada benda asing di dalam saluran nafas, kita akan batuk seperti tersedak gitu, pasti batuk, sehingga berusaha untuk mengeluarkan, nah kebetulan yang keluar darah. Itu yang dirasakan oleh pasien TB ini gimana, Dok? Apakah hanya sekedar batuk atau terasa panas di dadanya atau barangkali terus tubuhnya juga panas atau gimana, Dok, biasanya? Baik, memang ada beberapa kondisi yang gejalanya lumayan spesifik seperti demam. Biasanya demam. Ada demam ya. Demam, namun demamnya biasanya nggak tinggi, sumer gitu. Jadi terasa demam tapi dalam jangka waktu yang panjang kok nggak sembuh-sembuh gitu. Kemudian dari gejala nafsu makan sudah mulai menurun, berat badan sudah turun drastis. Biasanya nampak kalau dari berat badan turun drastis itu dalam 1 bulan kurang lebih dari 5 kilo atau 7 kilo. Jadi memang sangat-sangat drastis. Kemudian batuk dalam jangka waktu yang panjang itu salah satu tanda yang memang sudah hampir spesifik ya ke arah situ. Sehingga pasti ya kalau saya lihat dari beberapa kondisi pasien sebelumnya, pasti mereka sudah merasa ini kayaknya enggak benar ini di badan. Jadi perasaan harus untuk sadar untuk periksa itu yang memang harus ditimbulkan. Yang sering terjadi nih, Dok, ya, dari mereka yang mungkin awal tidak mengerti bahwa itu TB ya, itu biasanya mereka menggunakan obat-obat, mungkin obat batuk biasa itu nggak bisa ngatasi ya, Dok, ya? Benar, jadi obat batuk biasa memang biasanya meredakan di awal saja. Jadi setelah itu biasanya kumat lagi batuknya. Bahkan justru lebih parah karena memang bukan obat yang diberikan tujuannya untuk menurunkan kondisi gejala batuknya, tapi bukan untuk mengobati yang kecurigaan ke arah TBC-nya itu. Setelah berobat biasanya memang cenderung berobat terus sembuh, terus kumat lagi, sembuh kumat lagi. Dikasih paracetamol biasanya kan gitu kan orang-orang ya. Itu nggak ngaruh ya, hanya biasanya berpengaruh di sesaat saja. Sesaat saja ya. Iya. Nah, ini jadi perlu disikapi secara serius ya. Karena apa, Dok? Kalau misalnya TB ini dibiarkan, apa sih pengaruhnya terhadap si pasien itu? Baik, jadi memang bahayanya TBC itu nggak hanya dari kondisi paru-paru saja. Memang untuk TBC sendiri memang untuk penularannya paling besar dari udara saluran nafas. Jadi memang paling mudah untuk menyerang di paru-paru. Cuman bukan berarti TBC tidak bisa menyerang di organ lainnya. Jadi TBC itu bisa menyerang organ selain paru, non paru. Sehingga bahayanya kalau dibiarkan merusak dari organ, terutama kalau memang paling banyak di paru, merusak organ paru sehingga aliran oksigenasi yang berkurang, sesek berat, sehingga sampai bisa menimbulkan kematian. Bahkan bisa menyebar ke organ lainnya. Organ lainnya itu misalnya seperti apa, Dok? Ada yang pernah dengar TB kelenjar? Nah, biasanya sering pada anak kecil nih. TB kelenjar, kemudian TB saluran cerna. Terus di bagian otak juga bisa. Jadi, bisa sampai seperti itu ya? Jadi bisa nyebar sehingga harus perlu hati-hati. Jadi nggak cuma sekedar dianggap seperti batuk biasa lah, cuma batuk aja gitu ya biasanya. Ya. Baik, sahabat RDI, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Fakih, silahkan Anda bisa memanfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. 081334183554 untuk Anda yang ingin berkonsultasi langsung ke Dr. Fakih untuk terkait tema kita pagi hari ini adalah mengenai TB atau tuberkulosis. Oh ya, Dok, apa bedanya TBC dengan TB itu sebenarnya sama ya, Dok? Sama, itu istilah yang sama. Tuberkulosis sama tuberkulosis. Jadi itu istilah yang dulu, TBC itu istilah dulu, yang terbaru. Iya, bahasa zaman dulu itu ya. Iya. Baik, sahabat RDI, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi ngobrol kita bersama Dr. Fakih Nadil Iman dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Silakan, sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya langsung, silakan manfaatkan. Konsultasinya gratis, gak usah khawatir ya. Ini free, nggak berbayar. Dan bisa dimanfaatkan di Facebook, yang sekarang lagi nonton di Facebook, atau yang sekarang lagi menonton lewat Instagram, termasuk juga yang sedang melihat lewat TikTok, dan yang sekarang sedang mendengarkan lewat radio, baik yang radio di 107,7 FM maupun yang sedang mendengarkan radio streaming kita dimanapun Anda berada di seluruh dunia,
Silakan Anda bisa manfaatkan kesempatan ini ngobrol di program Ngopi Ngobrol Pintar on the Air kerjasama antara Radio Dakwah Islamiyah dan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio? Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka. Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719 0-nya 3 kali 6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719 0-nya 3 kali 6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu. Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti. Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama. Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik. Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang. Setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Amrizal Arif. Teruslah mendengarkan RDI FM sebab akan menambah wawasan keislaman kita dan akan membuat kita lebih sadar di dalam beragama ini sehingga kita taat beribadah, suka beramal dan menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Kita masih lanjutkan lagi program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, bersama Dr. Fakih Nadil Iman, yang pagi hari ini kita membahas tema peran dalam membantu penderita TB dari awal pengobatan sampai sembuh ya. Nah dokter, sebenarnya apa nih tantangan utama yang dihadapi penderita TB ya, khususnya dalam menjalani pengobatan? Kalau saya tidak salah kan pengobatan TB itu bukan waktu yang singkat, cuman 1 hari, 2, 3 hari ya. Ya. Jadi memang pengobatan TBC itu tidak singkat. Biasanya paling standar, paling normal itu sekitar 5-6 bulan. Nah itu dalam pengobatan selama itu memang banyak sekali kendala yang muncul karena obat yang diberikan pada pasien TBC itu bukan hanya regimen obat yang antibiotik satu macam gitu aja. Untuk pemberian obat yang diberikan pada pasien TBC itu
obat antibiotik yang double atau tumpuk-tumpuk, yaitu sekitar 4 macam antibiotik. Nah, itu diberikan rutin dan punya efek samping masing-masing dari tiap antibiotik tersebut, sehingga pasti berat untuk pasien TBC untuk konsumsi obat dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini punya masing-masing ada dampaknya ini ya. Boleh dibocorkan dampaknya, tapi kan orang kan biasanya berpikir loh kalau diobati kok malah berdampak ke yang lain gitu ya. Itu gimana? Jadi gini, pasien TBC yang diberikan antibiotik memang ada beberapa gejala yang akan muncul setelah minum obat TBC. Seperti yang paling sering nomor 1 muncul adalah mual muntah. Karena memang antibiotik yang diberikan ada 4 macam antibiotik, sehingga gejala yang muncul mual muntah. Nah, biasanya ada solusi karena semua efek samping itu bisa kita tanggulangi, sehingga bukan menjadi suatu alasan pada pasien untuk tidak mengkonsumsi obat tersebut. Seperti contohnya mual muntah. Nah, mual muntah ini bisa kita bantu dengan namanya vitamin B6 atau obat mual muntah lainnya, sehingga perlu kita memang evaluasi berkala dengan pengobatan tersebut. Gejala yang sudah kita yang sudah ditunjukkan kita tanggulangi, kira-kira untuk selanjutnya apakah sudah membaik atau masih muncul lagi. Jadi perlu follow up kembali. Selain mual muntah, yang paling sering yaitu pipis yang berwarna merah. Cuman itu bukan kondisi yang berbahaya, insya Allah. Karena memang konsumsi obat TBC sehingga keluar pipis warna merah itu oke, tidak masalah. Itu apa? Darah atau dari pengaruh obatnya? Pengaruh dari obatnya. Bukan darah. Pasiennya darah pendarahan itu bukan. Biasanya kalau bedanya, kalau darah itu dia cenderung bisa menggumpal atau clotting, sehingga biasanya paling sering membuntu saluran kemih. Cuman kalau yang ini bukan. Kemudian untuk efek samping lainnya biasanya yang paling parah adalah kondisi yang sudah mengenai liver atau namanya drug induced liver injury. Itu pengobatan biasanya yang pasien yang mengalami pengobatan TBC kemudian muncul keluhan yang berkaitan dengan liver, seperti contoh halnya muntah darah, kemudian ada pembesaran organ hati, muncul kuning di seluruh tubuh. Nah, itu salah satu terkait kondisi pengobatan yang berpengaruh ke liver, sehingga memang perlu ada pengawasan lebih lanjut. Itu semua pasien akan mengalami hal yang sama atau tiap orang berbeda kasusnya? Nah, tidak semua pasien yang yang sedang pengobatan TBC itu mengalami hal tersebut. Memang ada beberapa kondisi, karena memang kita tidak bisa tahu ya, memang kondisi tubuh setiap orang beda. Cuman tidak semua mengalami kondisi tersebut. Justru yang biasanya rutin dengan berobat, rutin konsultasi, mengikuti anjuran dokter, itu untuk gejala atau efek samping yang muncul akan lebih minimal, sehingga harapannya pengobatannya bisa sampai tuntas. Ya. Nah, sahabat RDI, silahkan buat Anda yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Fakih, Anda bisa manfaatkan di nomor WhatsApp kami 081334183554 ya. Silahkan tuliskan pertanyaan Anda di sana, atau barangkali Anda juga bisa memanfaatkan kolom komentar yang sekarang sedang menyaksikan acara ini, baik yang lewat Instagram, Facebook maupun lewat TikTok. Anda bisa juga bertanya di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Fakih ya. Mumpung materi yang sedang kita bahas ini sesuatu yang ini nomor 3 ya di Indonesia nih, Dok. Jadi mungkin kalau dibilang ini penyakit ini sudah di mana-mana ya, dan tentunya butuh penanganan yang tadi kata dokter antara 5 sampai 6 bulan, dan tantangan yang dihadapi oleh pasien ini juga tidak ringan ini, tapi cukup berat juga ya. Tapi ada selalu solusinya. Nah, kalau yang terkait dengan stigma sosial ini, dokter, terhadap pasien TB ini kan juga lumayan ini ya. Benar. Gimana itu, Dok? Jadi untuk ya pada kondisi yang seperti ini ya, memang cenderung banyak pasien TBC yang keluarganya bahkan takut untuk dilakukan screening, sehingga jadi pasien TBC itu tidak hanya pasiennya saja yang dilakukan pengobatan, tapi lingkungan dan keluarga itu juga akan dilakukan screening karena mereka kontak erat atau kontak langsung dengan pasien TBC. Cuman tidak sedikit keluarga yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau screening karena memang menurut mereka mungkin ya pasien TBC itu menularkan dan membuat sakit yang lama, sehingga mereka merasa wah ini harus dihindari ya, seperti itu. Jadi memang
sepertinya untuk stigma yang seperti itu untuk saat ini harus dihapuskan karena memang harus mengetahui dulu untuk penyebaran penyakitnya seperti apa sehingga beliau bisa lebih untuk mawas diri ya, bukan berarti pasien TBC harus dihindari, tidak. Kalau penyebarannya itu biasanya lewat mungkin bisa lebih detail lagi dok, biasanya seperti apa sih penyebaran TB ini? Jadi TBC itu yang paling sering menyebar lewat udara, jadi kontak dengan pasien, tapi bukan berarti setelah kita nggak sengaja kontak dengan pasien kemudian kita langsung sakit, enggak. Jadi ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan kita jadi tertular penyakit TBC. Salah satunya yaitu penyakit imun. Salah satunya pas imunnya kita lagi rendah atau kita sedang mengalami penyakit imun, nah baru kondisi yang seperti itu bisa menyebabkan penularan terkait TBC. Cuman kalau kita kondisinya fit terus tidak sengaja terkontak dengan pasien TBC meski kontaknya cuma sekali-sekali gitu, insya Allah tidak ada masalah. Kecuali kalau kontak erat setiap hari ketemu, nah itu perlu memang pemeriksaan tambahan. Biasanya kalau untuk memeriksa mereka pasien yang orang-orang keluarganya atau orang di sekitarnya itu dengan cara bagaimana dok pemeriksaannya? Untuk keluarga biasanya ada tim yang survei biasanya dari puskesmas untuk melakukan pemeriksaan tambahan seperti dahak yang paling mudah itu dahak biasanya. Kemudian wawancara singkat gitu aja. Biasanya nggak semuanya tapi Pak. Jadi kita harus lihat dulu kondisinya. Kontak eratnya seperti apa, ada keluhan atau tidak. Jadi kalau memang dirasa tidak ada kondisi yang dikirakan untuk menularkan, insya Allah ya tidak dilakukan. Jadi memang perlu screening dari petugas ke rumah. Pakai cara swab juga nggak seperti zaman COVID gitu? Beda. Jadi lain kalau ya? TBC tidak di swab. Tapi dari dahak itu tadi ya. Oke. Nah, faktor keluarga nih dok, peran keluarga nih ya untuk membantu penderita TB supaya semangat, karena kan 5 atau 6 bulan ini kan luar biasa ya, waktu yang cukup panjang ya. Nah ini gimana nih, dukungan dari keluarga harus seperti apa untuk penderita TB ini? Baik, jadi memang keluarga memang sangat-sangat berperan untuk pasien TBC bisa melanjutkan pengobatan sampai tuntas. Jadi memang ada beberapa, kebetulan saya memang lihat pasien-pasien yang sendiri, mereka setiap kontrol sendiri, ngambil obat sendiri, kemudian saat datang ke IGD kebetulan ada keluhan yang memperberat kondisi itu sendiri sehingga tidak ada yang bantu beliau. Nah saat itu diceritakan bahwa susahnya beliau sendiri itu kalau beliau sedang ada keluhan tambahan, terus beliau sedang lupa minum obat. Nah itu yang kondisi-kondisi seperti itu yang harusnya keluarga bisa sangat-sangat membantu pasien sehingga semangat untuk berobat, ketaatan untuk berobat itu sangat-sangat muncul di pasien yang sedang pengobatan. Memang peran keluarga sangat penting. Dalam waktu 6 bulan pengobatan itu dok, berarti untuk pasien itu sendiri harus bagaimana? Mereka berarti apa tidak boleh kontak dengan orang luar atau harus di rumah saja atau harus masuk rumah sakit atau gimana dok? Oh tidak, jadi dalam 6 bulan. Jadi untuk perjalanan penyakit TBC sendiri itu dalam pengobatannya kurang lebih selama ada fasenya itu Pak. Jadi fase yang pertama itu fase yang awal di 2 bulan awal itu dilakukan pengobatan. Nah pada kondisi tersebut kurang lebih kira-kira kuman TBC itu sebenarnya sudah lumayan menurun di tubuh pasien. Jadi untuk penyebarannya biasanya sudah agak menurun sehingga bukan berarti pasien itu harus diisolasi di rumah, tidak. Cuman minimal jika keluar rumah beliau menggunakan pelindung di bagian wajah seperti masker bedah kalau bisa lapis 3 itu. Terus ada tata cara untuk batuk kalau memang kebetulan pasien masih batuk. Jadi kemudian tata cara meludah tidak sembarangan. Nah itu yang tetap harus dijaga. Bukan berarti memang harus di rumah saja, tidak. Setelah yang 2 bulan itu terus gimana dok biasanya fase yang berikutnya? Fase selanjutnya itu fase pengobatan lanjutan. Itu untuk biasanya pengobatannya sekitar 4 bulan selanjutnya itu untuk pengobatan ini ya, lanjutannya biasanya ada tipenya, ada tiga tipe yang seminggu 3 kali, ada yang jadi ada macam-macam tergantung nanti dokter spesialisnya yang memberikan arahan cocok pasien yang seperti apa.
untuk dosis yang diberikan, kemudian dievaluasi di bulan kelima dan bulan keenam. Nanti bulan kelima dilakukan pemeriksaan dahak lagi. Jika didapatkan dahaknya hasilnya negatif, nanti diulang lagi di bulan keenam, baru kalau hasilnya negatif lagi dinyatakan sudah sembuh ya. Nah, selama yang tadi proses yang 2 bulan pertama tadi dan seterusnya tadi ya dok ya kan, apakah berarti mereka harus misalnya setiap seminggu sekali ke dokter atau bagaimana? Atau cukup nanti akan diberi obat yang langsung dilihat nanti 1 bulan atau 2 bulan itu? Benar sekali Pak. Jadi biasanya untuk pemantauannya itu sekitar 1 bulan sekali. Biasanya ambil obat, untuk evaluasi nanti ada tanggal dan petugas dari tim TB di RSI yang menghubungi. Oh gitu. Jadi nanti ada pengingatnya juga. Kemudian kita juga dibantu sama tim dari tim luar RSI ya, untuk membantu mengingatkan kondisi pasien dalam melakukan pengobatan. Oh iya. Ini ada pertanyaan masuk ini dokter lewat Instagram ini, Ibu Ains ini, akun Ains Diary. Untuk pekerja yang terkena sakit TBC, apakah bisa tetap bekerja? Nah, ini tadi pertanyaan sudah tapi mungkin bisa dijelaskan lagi nih dok. Baik, jadi pekerja tetap bisa melakukan pekerjaannya, tapi tergantung dari pekerjaannya itu apa. Jadi misalnya beliau ini bekerja di tempat yang kedap, tertutup. Kalau bisa diusahakan untuk pekerjaan yang ada aliran udara yang baik, karena memang pasien TBC itu butuh memang untuk aliran udara yang baik. Kemudian ada kondisi di mana break time, istirahat, kemudian ada tempat untuk melakukan meludah atau berdahak sendiri. Jadi memang harus di-preparekan kondisi tersebut. Oh ya, tadi berarti kalau dia masih boleh bekerja itu setelah yang 2 bulan pertama tadi atau bagaimana dok? Atau sejak awal masih boleh selama dia masih bisa melakukan pekerjaan itu? Jadi untuk kondisi tersebut sebenarnya sejak awal pun sudah boleh, sudah bisa melakukan pekerjaan. Cuman tetap harus menjaga agar tidak menularkan ke pasien lainnya dengan cara yang saya sebutkan tadi awal, menggunakan masker, tata cara batuk, berdahak, kemudian tetap pengobatan secara rutin. Nah, sahabat RDI, buat Anda yang mau bertanya, berkonsultasi langsung, silakan Anda bisa manfaatkan di kolom komentar yang sekarang sedang menyaksikan lewat Instagram RDI. Silakan Anda bisa tuliskan pertanyaannya di sana, atau yang sedang menyaksikan di Facebooknya RDI FM, Anda juga bisa bertanya lewat kolom komentar. Termasuk juga yang sedang menyaksikan lewat TikTok, Anda juga bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Fakih. Termasuk yang sekarang sedang mendengarkan lewat radio, Anda bisa bertanya lewat WhatsApp di 081334183554 ya. Oh ya, tadi saya lupa, ada hadiah ini. Nah, ini ada hadiah untuk 3 penanya yang beruntung. Jadi sekali lagi, untuk penanya yang beruntung nanti akan dipilih 3 orang untuk mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Ya, jadi mumpung ini mau lebaran, ya lumayan lah dapat hadiah apa gitu ya. Yang jelas kita akan mendapatkan ilmu yang sudah disampaikan oleh Dr. Fakih, agar kita tahu bagaimana sih sebenarnya TB itu sendiri dan peran kita ya, terutama untuk mendukung mereka. Mungkin ada teman, saudara atau orang sekitar kita yang mengalami atau sakit TB ini. Nah, peran masyarakat sendiri dok, bagaimana ini? Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk para penderita TB ini? Baik, jadi memang lingkungan sangat-sangat berpengaruh, terutama dalam support dari pasien tersebut. Jadi minimal beliau atau keluarga atau lingkungannya tidak mengucilkan dari pasien TBC itu sudah sangat-sangat membuat pasien tersebut lebih bersemangat lagi. Kemudian mengingatkan jika memang dari awal belum tahu ya mengarah ke TBC, ini kok tiba-tiba ada keluhan batuk yang sudah lama, kok tambah kurus ya Pak ini, terus pernah nih batuk darah saya tak pernah tahu. Nah itu segera diingatkan untuk segera berobat ke rumah sakit, karena pengobatan TBC itu gratis, dibiayai oleh pemerintah negara. Baik mau pengobatan biasanya sih diarahkan di puskesmas wilayah masing-masing terlebih dahulu, cuman bisa juga dilakukan pengobatan di rumah sakit. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan pengobatan terkait TBC. Jadi untuk para sahabat RDI yang mungkin mengetahui di sekitarnya ada teman, saudara atau siapapun ya yang Anda mengenalnya, kemudian mereka termasuk orang yang menderita TB,
atau kira-kira ini ini gejalanya nih kayaknya TB ini ya, itu bisa langsung saja untuk diarahkan seperti yang tadi disampaikan oleh dokter ya. Oke, kita akan break dulu sahabat RDI. Jangan lupa sekali lagi kita menyediakan ada 3 hadiah dari RSI Aisyah Malang. Produk saya nggak tahu produknya apa, yang jelas hadiah lah. Namanya hadiah itu harus diterima. Yang pasti untuk 3 penanya yang beruntung ya. Jadi silahkan Anda yang mau bertanya lewat WhatsApp ataupun mungkin lewat Facebook, Instagram ataupun TikTok atau YouTube ya. Anda bisa manfaatkan pagi hari ini, kita masih punya waktu untuk ngobrol, dan nanti kita akan ngobrol juga dengan para penyintas TB. Ini ada para penyintas TB yang hadir di sini ya dok ya. Benar. Termasuk juga ternyata ada komunitasnya dok ya. Ada komunitas. Komunitas berarti mereka komunitas orang-orang yang pernah jadi penyintas komunitas ini orang yang membantu pasien untuk melakukan pengobatan. Biasanya sih kalau tim kita membantu untuk jejaringnya, untuk mencari nih pasien ini kira-kira pengobatannya selanjutnya gimana. Kemarin kok nggak berobat, bisa minta tolong untuk pasien ini di follow up. Iya. Jadi organ kumpulannya seperti itu. Jadi membantu kita untuk melanjutkan pengobatan pasien TB ini sehingga bisa sampai paripurna, sampai tuntas. Sampai ada komunitas ya, karena itu ya tantangan yang dihadapi oleh pasien itu sendiri memang cukup berat ya. 6 bulan itu tadi ya. Baik, ini ada pertanyaan masuk dok sebelum kita break dulu. Ini ada dari Mas Abdurrahman ini. Apakah penderita TB yang rawat jalan itu untuk peralatan makan minum harus disendirikan supaya tidak tertular yang lain? Baik, jadi yang kembali yang saya sampaikan tadi bahwa TBC itu penularannya lewat udara. Ya. Jadi kontak langsung dengan person to person. Kebetulan misal kalau saya kena TB, depan saya enggak, pas kita batuk lah itu ada potensi untuk menularkan. Bukan berarti alat makan bisa langsung menularkan, tidak. Jadi penularannya bukan yang seperti itu, kecuali jika memang TBC-nya sudah beda kondisi ya, TBC yang lain-lain mungkin penularannya beda. Jadi untuk TBC utamanya penularannya lewat udara. Lewat udara, tapi bukan on the air lewat udara kita sekarang ini ya. Nama program kita ngobrol pintar on the air lewat udara. Nah, ini kita nanti akan malah ngobrol dengan para penyintas ini ya. Ada seorang ibu dan nanti juga dengan 2 orang ibu sebenarnya datang ini ya. Salah satunya adalah penyintas dan satunya lagi adalah dari komunitas itu sendiri. Seperti apa? Jangan kemana-mana, kita akan simak dulu beberapa pesan yang berikut ini. Sahabat RDI, ngopi on the air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Saleh Hadrami berdoa untuk Kota Malang dan warga Kota Malang secara khusus, Jawa Timur, Indonesia dan dunia secara umum. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ihfad Madinah Malang wa Jawa Syarqiyah wa Indonesia wa jami' biladil muslimin. Allahumma ihfadha bihifdzik wa aminha biamnik. Ya Allah, jaga Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, seluruh negeri ya Allah, seluruh dunia ya Allah. Jaga lindungi ya Allah, jaga lindungi ya Allah Kota Malang dan warga Malang secara khusus. Ya Allah, berikan sehat walafiat, sehat walafiat semuanya, sehat walafiat semuanya, sehat walafiat semuanya, baik-baik semuanya. Kota Malang baik, semuanya baik. Kota Malang indah, semuanya indah. Semuanya rukun, damai, sejahtera. Al-ulama wal umara wal ra'iyah, ulama, umara, rakyat semuanya rukun, damai, sejahtera.
Semuanya mendapat petunjuk dari Allah. Semuanya punya niat baik. Semuanya punya keinginan baik. Kota Malang indah, kota Malang baik. Warga Malang indah, warga Malang baik. Semuanya baik-baik saja. Allah mendengar doa kita. Allah mengabulkan doa kita. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Ya Allah, kabulkanlah. Doa untuk Kota Malang bersama Ustadz Abdullah Saleh Hadromi dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Anda bukan penyiar radio dakwah, Ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio? Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka. Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719 0-nya 3 kali 6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719 0-nya 3 kali 6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu. Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti. Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Ini bukan sifat orang yang beriman. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Haji Asmole ST, Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, kesatuan dan persatuan umat bisa terjaga sehingga NKRI menjadi kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita sekarang kembali akan melanjutkan ngobrol kita di Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama, nah ini ada penyintas dan ada dari komunitas yang komunitasnya ini namanya komunitas penanggulangan TBC Ya Bisa. Nah, mudah-mudahan saya nggak salah sebut ini ya. Ada Ibu Rulina Rulita. Assalamualaikum Bu Nuri. Saya manggilnya apa ya, Bu Ruli ya? Bu Ruli. Bu Ruli ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pagi hari ini
harus meruput ke sini ya Bu ya. Iya. Ini saya pengen tahu nih nanti ngobrol soal penyintas, dan juga ini ada penyintas yang hadir di Ibu Elizabeth Dian Etika nih. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Sehat. Wah, ini Alhamdulillah sehat. kalau penyintas berarti pernah mengalami masa-masa yang tadi disebutkan dokter ya di Bu Elizabeth ya. Oh iya. Nah, nanti saya pengen ngobrol soal itu dengan Bu Elizabeth. Saya panggil betul ya Bu Elizabeth ya? Iya. Soalnya ini kan Ibu Elizabeth Dian Etika nih. Iya. Dipanggil yang mana ini ya? Ya bisa Ibu Elizabeth, apa Dian? Ibu Dian ya. Iya. Nah, sahabat RDI, sekali lagi kami ingatkan Anda bisa memanfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Buat Anda yang ingin bertanya, ini kebetulan ada penyintas dan dari komunitas, ya nanti Anda bisa tanya-tanya soal komunitas penyintas dari pasien TB ya. Ada hadiah 3 souvenir dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang untuk Anda yang beruntung. Jadi silakan Anda manfaatkan kesempatan ini. Baik, saya ke Bu Elizabeth dulu deh. Gimana nih Bu? Ceritanya nih dulu awalnya kena TB itu taunya gimana sih Bu? Kalau kena TB itu dari dulu, dari kecil. Saya itu punya turunan untuk asma. Oh, awalnya asma ya. Iya, asma. Tapi kok dari saya pulang dari Papua, tiba-tiba saya sakit asma nggak bisa dikendalikan. Padahal waktu itu saya kan sudah punya alat nebu sendiri gitu loh. Oh, sampai ya karena asma itu ya dia. Iya, punya alat nebu. Dari Papua sampai ke sini saya bawa nebu. Selalu kalau saya nebu tuh sudah selesai gitu loh. Sudah sembuh. Yeah. Nah, ini nggak ada sembuhnya waktu itu. Pas waktu saya pulang di sini nggak ada sembuhnya. Ya sampai saya itu namanya setengah mati lah untuk saya bernafas itu. Kalau untuk bernafas ditanya-tanya begitu kan susah bernafas kan nggak bisa gitu ya, ditanya-tanya. Rasanya kayak mau marah, mau bagaimana, pokoknya mau teriak nggak bisa. Hanya bisa menangis dan saya berdoa, selalu berdoa. Iya. Itu terus taunya kalau ternyata itu TB itu gimana Bu? Saya periksa ke dokter. Ya langsung waktu anfal itu langsung ke UGD langsung diperiksa sama dokter. Dokter akhirnya saya dikenakan sakit TB itu. Saya sempat opname di RSI. Oh, karena kondisinya waktu itu sudah parah ya? Iya. Waktu di opname sempat berapa hari itu Bu Elizabeth? Di opname itu hampir 1 bulan. Iya. Oke. Nah, waktu pada saat sakit itu Bu Elizabeth ya, jadi terus gimana? Begitu dapat bahwa ini karena TB itu gimana Bu? Yang Ibu lakukan terus gimana itu waktu itu? Waktu saya divonis sakit TB itu, saya merasa bagaimana ya dokter, ya rasanya sedih, bagaimana, malu, bagaimana, tapi ya mau tidak mau saya ya berterima kasih sama Tuhan sudah dikasih sakit saya. Tapi ya sekali lagi saya minum obat, saya selalu berdoa supaya cepat sembuh gitu aja. Iya. Nah, selama berapa bulan itu akhirnya waktu itu Bu? Saya dari sekarang ini sudah 6 bulan ditambah 6 bulan lagi, 1 tahun setengah lah ya. Ya. Nah, saya pengen tahu nih kalau dari Bu Elizabeth ya, gimana itu dulu Bu Elizabeth? Kok bisa sampai ada komunitas ini ya? Apa ceritanya gimana? Kok Bu Elizabeth, Bu Ruli ya? Gimana ceritanya? Kok bisa akhirnya ada komunitas namanya apa nih komunitasnya Bu? Ya bisa. Ya bisa ya. Iya. Apa ya bisa itu singkatan? Yayasan Banu Yasa Sejahtera. Oh ya. Iya. Nah, gimana itu? Iya. Ya bisa ini ada di Jawa Timur. Jadi kita pusatnya ada di Jawa Timur dan hampir seluruh daerah tingkat 2 di Jawa Timur itu ada SSR ya bisanya. Jadi sub resipien ya bisa peduli TBC Jawa Timur. Nah, Kota Malang ini juga ada namanya SSR ya bisa Kota Malang yang beralamat di Jalan Sunan Ampel Gang 1 nomor 3 Malang, jadi dekatnya UIN. Oh iya. Bersebelahan dengan kantor Muhammadiyah. Nah, ya bisa ini adalah meneruskan dari apa yang sudah dirintis oleh Aisyah. Jadi komunitas ini sudah lama.
Jadi di Aisyah itu dipegang Aisyah mulai 2009 sampai dengan 2020. Selanjutnya dipegang Yabisa mulai tahun 2021 sampai hari ini. Nah, banyak hal yang dilakukan oleh Yabisa. Yabisa ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah dan juga masyarakat, bagaimana kita itu bisa berkolaborasi, bermitra dengan siapa saja. Jadi banyak hal yang kita lakukan, terutama di program eliminasi TBC ini ada pelatihan kader TBC. Jadi kader TBC yang kita punya itu tidak langsung turun, tapi harus dilatih dulu. Minimal latihannya 3 hari. Nah, begitu. Siapa aja yang boleh masuk di kader ini adalah mereka yang betul-betul mau. Karena berperan sebagai kader ini adalah betul-betul panggilan jiwa. Begitu ya. Karena ini kita akan membantu teman-teman kita yang menderita ini. Termasuk pendampingan pasien TBC. Salah satunya adalah Bu Elizabeth ini adalah kita dampingi ketika pengobatan. Nah, kenapa harus didampingi? Tadi diceritakan oleh dokter bahwa pengobatan ini lama. Kadang-kadang orang minum obat 3 bulan sudah merasa enak, itu berhenti. Nah, padahal ini harus terus-menerus dilakukan sampai dengan tuntas. Nah, kalau berhenti, nah ini adalah kita bantu untuk mengkomunikasikan dengan si pasien, termasuk penyuluhan TBC. Nah, siapa yang kita suluh? Siapa saja masyarakat yang membutuhkan. Nah, di penyuluhan TBC ini, ya memang orang-orang yang menyuluh adalah kader-kader TBC yang sudah terlatih. Harapannya setelah disuluh ini mereka juga bisa memberikan informasi, edukasi. Informasi itu apa? Misal, ketika ada orang batuk, ada orang yang tadi diceritakan ada ciri-ciri sakit TBC, bisa dilaporkan kepada kami. Nah, nanti kader-kader kami akan membantu untuk berkomunikasi dengan puskesmas maupun rumah sakit. Nah, melakukan penemuan kasus TBC, juga melakukan investigasi kontak seperti yang disebutkan oleh dokter tadi. Jadi investigasi kontak ini memang tidak mudah karena stigma masyarakat ini masih ada. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun ini sudah semakin turun sehingga semangat untuk masyarakat berobat ini sudah ada. Dan Yabisa ini adalah mitra dari Dinas Kesehatan mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah, termasuk dengan rumah sakit maupun PKM. PKM ini adalah puskesmas, 16 puskesmas yang ada di Kota Malang adalah mitra kami. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau misalnya ini, jadi tadi kalau ada di antara keluarga atau ada yang ingin mengikuti komunitas ini ya, caranya gimana nih Bu? Menghubunginya ke nomor atau ke siapa ini? Nomor ke Ibu Yayu ya dengan HP 08133 dalamnya 5 kali 1485. Bisa dong tadi 081 3-nya 5 kali. 3-nya 5 kali 1485. 1485 ya. Ya, jadi di komunitas kami di Yabisa ini ada strukturnya. Jadi saya Bu Runi sebagai ketua SSR Yabisa Kota Malang. Kemudian ada Mbak Yayu staf program nanti yang akan mengelola program ini. Ada Mbak Saskia sebagai Venan, ada Mbak Fatimah yang sebagai MK, dan ada kita juga dibantu oleh 50 kader dan 3 koordinator kader. Jadi seperti itu, kita terstruktur untuk mengerjakan semuanya ini. Ya. Oke, jadi ini yang bisa dilakukan oleh Anda yang memiliki keluarga atau mungkin teman atau mungkin Anda sendiri ya. Ini bisa saling menguatkan ya dengan mengikuti komunitas ini ya, benar-benar bisa saling menguatkan ya. Baik. Nah, yang terakhir ini mungkin Bu Elizabeth, pesan buat sesama mereka yang sedang menderita TB atau buat mereka yang keluarganya ada yang menderita TB, gimana nih pesannya, apa yang harus dilakukan ke mereka nih kira-kira? Pesan saya, kalau ada orang sakit TB, segeralah periksa ke dokter atau yang puskesmas yang terdekat itu, supaya nggak sampai lebih parah lagi. Ya. Baik, terima kasih Bu Elizabeth, terima kasih juga Bu Ruli waktunya.
Kita sebenarnya pengen ngobrol lebih jauh, tapi karena waktunya udah mepet banget ini. Nanti di bagian terakhir saya akan ngobrol lagi dengan Dr. Fakih ini. Baik, sahabat RDI, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi ngobrol kita di sesi yang terakhir ya, di kesempatan kali ini. Masih bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang di program Ngopi Ngobrol Pintar yang mengangkat tema tentang peran dalam memotivasi penderita TB dari awal pengobatan sampai sembuh. Jangan kemana-mana, saya Zulkifli akan kembali lagi setelah pesan yang berikut ini. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili, dan teman-teman karib Anda di acara Karib, Kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang. Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar. Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang Isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala. Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali. Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu, juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @RDI Malang. Dan pastinya ampunan Allah. Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi. Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat. Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Dan mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rajai, ya Rajai. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh. Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah. Hari Ahad jam 4 sore ada acara kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afillah dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insya Allah menuju ridha dan surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita sekarang sampai di sesi yang terakhir ya untuk program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah RDFM. Ini ada pertanyaan yang masuk ini dokter, saya coba bacakan dulu ini pertanyaan. Oke, saya ini tidak tulis namanya ini. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, saya penderita TB kebal obat dan sekarang dampak obat itu membuat kaki saya sakit kesemutan atau kebas dan itu sudah berjalan sampai 8 bulan ini. Dulu pengobatannya selama 6 bulan. Sekarang sepertinya mulai kambuh lagi tanda-tanda TB tersebut pada diri saya. Nah, gimana nih dok? Apa memang bisa kambuh lagi itu dok? Baik, jadi bukan berarti pasien TBC itu untuk selanjutnya tidak bisa kena TBC lagi. Jadi meskipun bukan pasien TB kan masih bisa kena. Yeah. Apalagi pasien yang pernah dulunya sebelumnya menderita TBC. Sehingga memang ada kriteria-kriteria pasien TBC yang memang bisa untuk kumat lagi. Seperti yang disebutkan oleh penanya barusan bahwa beliau ini adalah resisten terkait obat. Jadi mungkin sebelumnya sudah melakukan pengobatan, namun obat yang diberikan ternyata resisten terhadap tubuhnya itu resisten terhadap obat tersebut, sehingga perlu adanya substitusi atau obat-obat tertentu yang digantikan. Jadi untuk pengobatan yang seperti ini memang khusus, tidak bisa kita lakukan pengobatan sembarangan ya. Biasanya dari puskesmas atau rumah sakit tipe yang bawah itu dirujuk ke rumah sakit yang tipe tinggi atau Saiful Anwar paling sering ya kalau di Malang, untuk dilakukan cek resistensi sama evaluasi untuk pengobatan selanjutnya. Kemudian apakah bisa muncul kumat lagi? Bisa, sangat-sangat bisa. Sehingga memang harus lebih aware atau berhati-hati, meskipun memang sebelumnya sudah pernah melakukan pengobatan tetap bisa kumat lagi. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mas Arif ini. Apakah, ini pertanyaan tadi saya seperti tadi mau ditanyakan ya. Apakah yang mereka menderita TB ini hanya orang dewasa ataukah bisa menyerang ke anak kecil nih dok? Nah benar sekali, itu kebetulan yang mau kita sampaikan juga. Jadi gini, TBC itu bisa menyerang seluruh kalangan, baik pasien dewasa maupun anak-anak. Anak-anak pun juga bisa terkena penyakit TBC paru-paru. Cuman yang dominan memang cenderung untuk pasien anak itu TBC kelenjar, karena memang kita kadang ya tidak bisa tahu gejala yang muncul di anak-anak. Biar kita bisa lebih aware atau lebih mudah untuk mengenali pada anak-anak apakah beliau ini, anak ini terkena TBC atau tidak, yang paling sering adalah tanda dan gejala yang muncul. Yang pertama yang paling mudah kita ketahui adalah batuk. Memang TBC itu awalnya memang sumbernya dari udara, sehingga gejala yang muncul adalah batuk. Kemudian batuknya itu bukan batuk yang sebentar ya, batuk dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua yang bisa kita kenali adalah berat badan. Kalau anak-anak kan sangat susah kita untuk mengevaluasi terkait berat badan. Pada dewasa tadi yang kita sebutkan bahwa berat badan akan menurun secara drastis. Pada anak-anak itu justru akan stagnansi. Jadi biasanya berat badan dalam beberapa bulan ke depan itu stuck, bahkan agak turun sedikit. Bukan berarti turun yang sangat drastis, enggak. Jadi ada kondisi ibu-ibu, loh kok anak saya berat badannya tetap aja, kok nggak naik-naik padahal makannya banyak sekali. Nah itu harus harus lebih aware, kira-kira bisa nggak mengarah ke situ. Disertai dengan gejala lainnya yang tadi hampir mirip seperti dewasa, keringat dingin pada malam hari, kemudian pernah batuk keluar darah. Nah itu juga bisa muncul. Juga tambahan pada anak kecil
yang paling bisa muncul adalah ada benjolan atau kalau orang medis bilangnya ada ada limfadenopati kalau orang medis bilangnya, atau benjolan di bagian leher yang paling sering. Sehingga yang jika kondisi tersebut muncul lebih waspada dan bisa langsung segera diperiksakan. Dan pengobatannya juga sama ya, bisa sampai 5-6 bulan juga ya dok ya? Kurang lebih sama, cuman untuk anak-anak regimennya biasanya beda. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih dokter dari Pak Hendro ini ya. Beliau menanyakan apakah dampak yang terjadi kalau misalnya pengobatan tidak tuntas, misalnya setelah 2-3 bulan merasa enak kemudian tidak diteruskan lagi, gimana itu? Jadi untuk pengobatan tidak tuntas, nah ini bukannya sedikit ya terjadi, sangat banyak terjadi pada pasien penderita TBC. Jadi kita harus tahu apa bahayanya pada pasien yang tidak mengalami pengobatan dengan tuntas, bahwa bakteri TBC itu adalah bakteri yang sangat kuat. Kalau di bagian laborat itu bilangnya bakteri tahan asam. Jadi bakteri itu baik mau dikasih asam sekuat apapun dia masih bisa hidup di dalam, apalagi kalau di dalam tubuh. Wah, itu bahayanya adalah bakteri tersebut bisa merusak organ, terutama kalau masuk di paru, merusak paru-paru. Nah, kita berikan pengobatan yang tadi saya sampaikan, ada 4 macam antibiotik yang diberikan, kemudian tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Nah, awalnya bakterinya sudah mulai menurun, sudah mulai replikasinya menurun, sudah mulai penyerangannya menurun ke dalam organ, tiba-tiba dihentikan obatnya. Nah, bakteri itu akan tumbuh lagi dengan lebih cepat lagi, tumbuh lebih cepat lagi. Kemudian selanjutnya, tambah parah gejalanya, biasanya timbul tambah parah, tambah muncul sesek, batuk makin berdarah makin banyak. Kemudian akan dilakukan pengobatan dengan yang pengobatan yang sama, itu akan kebal. Jadi mudah sekali kebal si bakteri tersebut, sehingga pasti akan susah sekali. Jadi itu berarti harus mengulang dari awal lagi itu dok ya. Otomatis nomor 1 mengulang dari awal. Nomor 2 pengobatannya bisa berbeda dari pengobatan sebelumnya, karena ada resiko kebal itu lebih parah ya. Lebih parah. Baik dokter, yang terakhir nih, bagaimana kalau mungkin ada pesan ini dari dokter ya, terutama untuk mereka yang punya keluarga atau yang sedang mengalami TB ya, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana dari Rumah Sakit Islam Aisyah sendiri, apakah sudah menyediakan fasilitas atau mungkin ada dokter yang menangani untuk masalah ini dok? Baik, jadi sesuai dengan tema Hari TB Nasional untuk saat ini ya, Hari TB Internasional, bahwa kita harus yakin kita bisa mengakhiri TBC. Jadi karena negara kita adalah negara berkembang yang selanjutnya akan berjalan menuju negara maju, kita juga harus mengakhiri TBC ini dengan sangat baik. Dengan cara apa? Apalagi dengan perkembangan zaman untuk saat ini ya. Jadi kita harus bisa mengakhiri TBC dengan cukup baik. Kita harus sadar bahwa TBC itu harus kita berantas. Jika kita menemukan pasien yang mencurigai ke arah TBC, bukan berarti kita hanya diam saja, bukan berarti kita hanya menghindar, tapi kita bisa membantu untuk pasien tersebut atau yang kita curigai tersebut agar hidupnya jauh lebih baik ke depannya lagi. Semakin cepat kita lakukan pengobatan, semakin baik income atau kondisi dari tubuhnya. Sehingga kita harus lebih sadar, apalagi kalau yang mengenai adalah keluarga kita, keluarga terdekat kita. Bisa kita bayangkan kalau keluarga terdekat kita tidak kita pedulikan, kita biarkan, dan tiba-tiba mengalami perburukan kondisi. Nah, itu sangat-sangat fatal ya. Sehingga kita kalau sudah mengetahui kondisi seperti ini, saya rasa jangan sampai kita acuh, kita cuek, kita harus segera aware memeriksakan pasien tersebut. Di RSI insya Allah bisa untuk dilakukan pengobatan, pemeriksaan, screening keluarga juga bisa dilakukan. Kita buka sampai hari Minggu, sampai 1 minggu full untuk lakukan ini ya semuanya, untuk pemeriksaan dan penanggulangan semua. Kita juga kerjasama dengan tim ya bisa juga dengan puskesmas setempat juga, sehingga tidak ada celah untuk TBC bisa berkembang lagi di Indonesia, semoga kedepannya. Amin. Ya, dan mungkin buat yang ingin bertanya lebih jauh bisa langsung menghubungi ke Rumah Sakit Islam Aisyah Malang atau
menghubungi tadi ya komunitas Ya Bisa di nomor telepon ini menghubungi Ibu Yayu di 081 3-nya 5 kali 1485 ya. Sekali lagi silakan dicatat nomor teleponnya di Ibu Yayu di 081 3-nya 5 kali 1485. Itu komunitas Ya Bisa ya. Nanti bisa banyak hal yang bisa didapatkan di sana. Baik, dokter, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini sudah bersama kita. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi hari ini, apa yang kita sampaikan ke pendengar semuanya ini bisa memberikan manfaat ya. Amin. Dan membuka wawasan kita semuanya. Terima kasih banyak Dr. Fakih, Nadil Iman, dan juga buat sahabat RDI yang pagi hari ini sudah mendengarkan program kita Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara, yang merupakan kerjasama Radio Dakwah Islamiyah dengan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat buat yang sekarang sedang menderita TB, juga terhadap keluarganya, dan terutama untuk kita semuanya yang siapa tahu di suatu saat nanti bertemu dengan orang-orang yang menjadi penderita TB atau para penyintasnya. Nah, ini bisa saling bertukar informasi di sana. Terima kasih, Dok. Sukses selalu buat teman-teman di RSI Aisyah Malang. Terima kasih. Juga terima kasih buat Ibu Elizabeth, juga buat Ibu Ruli yang sudah hadir di studio. Mohon maaf kalau waktunya sangat pendek sekali. Dan oh ya, ada pemenang ini yang tadi mendapatkan hadiah dari souvenir ya. Ada Mas Abdurrahman yang mendapatkan hadiah souvenir dari RSI Aisyah Malang. Kemudian ada yang tadi lewat WA, saya ini tidak ada namanya nih, nomor akhirnya 1629 ya. Yang tadi bertanya tentang penderita TB yang kebal obat itu tadi. Kemudian buat yang tadi bertanya lewat Instagram, ada akun Ains Diary ya, Ains Diary. Itu pemenang kita untuk kesempatan pagi hari ini. Silakan kirimkan alamat Anda dan nomor WhatsApp-nya supaya nanti hadiah bisa diambil di Radio Dakwah Islamiyah RDFM ya. Oke, sahabat RDI, tidak terasa waktu kita sudah sampai hampir 10:30 ini, Dok. Terima kasih banyak Dr. Fakih, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Saya Zulkifli mohon pamit. Sampai bertemu lagi. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, baru saja kita ikuti program Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Acara ini hasil kerjasama RSI Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Qudwatun Nabawiyah. Hadis keempat dari kitab